Assalamualaikum, kami dari kelompok 6A akan membahas jurnal yang berjudul Akurasi Diagnostik Uji Antibodi HLA Fase Padat untuk Prediksi Kekuatan Crossmatch. Nah, penelitian ini menentukan kemampuan uji fase padat antibodi HLA untuk memprediksi kekuatan crossmatch cell-based flow cytometric atau VC dan complement dependent cytotoxicity atau CDC. Nah, sampel yang digunakan itu sebanyak 82 pasangan penerima atau pendonor dianalisis menggunakan analisis kurva karakteristik operasi penerima atau ROC untuk menentukan keakuratan nilai intensitas fluoresensi median spesifik donor dari uji manik antigen tunggal untuk memprediksi pencocokan silang FC dan CDC yang kuat. Yaitu membahas tentang prosedur penelitian. Yang pertama, analisis antibodi HLA resolusi tinggi. Nah, analisis HLA ini diidentifikasi menggunakan Lumex single antigen batch dengan kekuatan DSA-nya itu dihitung menggunakan jumlah intensitas fluoresensi rata-rata atau MFI. Hasil positif apabila MFI-nya itu minimal 1000. Yang kedua yaitu pencocokan silang, di mana uji crossmatch CDC dilakukan menggunakan NIH, sel B dan teknik AHG augmented. Nah, untuk sel T dan B ini diidentifikasi menggunakan per-CP anti-CD3 dan PE anti-CD19. Nah, MCS ini dihitung dengan mengurangkan nilai saluran media diperoleh dengan sel donor yang diinkubasi dengan kumpulan serum normal manusia dan nilai yang diperoleh setelah pewarnaan dengan serum penerima. Sel T dan B ini kuat crossmatch sel dengan MCS P150 dan P250 dengan sitolisisnya itu ditentukan dari pewarnaan vital dan tes positif didefinisikan setidaknya 50% lisis sel target. Yang ketiga yaitu analisis karakteristik operasi penerima atau ROC. Kurva ROC dihasilkan dengan memplotkan hubungan antara fraksi positif sejati atau sensitivitas terhadap fraksi positif palsu atau 1 minus spesifisitas pada berbagai nilai RMFI dan menghitung area yang dihasilkan di bawah kurva atau AUC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Tabel di layar merupakan ringkasan statistik analisis kurva ROC, nilai RMFI, dan hasil crossmatch aliran. Ada dua kriteria yaitu sel T dan sel B, di mana parameter penilaiannya yaitu AUC, nilai V, nilai RMFI, persen sensitivitas, dan persen spesifisitas. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa nilai RMFI menunjukkan akurasi prediksi yang lebih rendah untuk crossmatch aliran sel B daripada sel T dengan memperhatikan lebih sedikit titik akhir yang diperoleh, atau hasil detailnya dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya ini merupakan dari gambar hubungan antara nilai RMI individu dan nilai MCS crossmatch terkait, yaitu 2A itu untuk sel T dan 2B itu untuk sel B. Untuk nilai RMI dalam memprediksi kecocokan sel B ini kuat dibuktikan dengan jumlah kejadian yang lebih tinggi, sedangkan untuk sel T itu negatif palsu yaitu nilai RMI di bawah dengan akurasi prediksi tertinggi dan MCS lebih dari 150 terdiri dari sebagian besar prediksinya salah. Tujuan atau diskusi dari penelitian ini yaitu untuk menentukan apakah fase padatan pengukuran antibodi HLA atau Human Leukocyte Antigen dari antibodi spesifik donor dapat secara akurat memprediksi kekuatan uji crossmatch seluler yang digunakan untuk menilai tingkat allosensitization spesifik donor. Pada diskusi kali ini, validitasnya penggunaan manik-manik antigen tunggal sebagai pengganti untuk pencocokan silang berbasis sel untuk digunakan dalam mengidentifikasi pasangan penerima atau donor yang beresiko tinggi yang ditentukan oleh kekuatan pencocokan silang. Nah, secara umum yang dilakukan antibodi HLA non-spesifik yang diukur dengan uji fase padat dinyatakan sebagai nilai RMFI, di mana nilai ini merupakan intensitas media intensitas fluoresens yang menunjukkan akurasi diagnosis yang baik untuk mengidentifikasi pasangan penerima donor dengan FC positif yang kuat crossmatch atau crossmatch CDC positif. Nilai RMFI berkorelasi paling dekat dengan hasil crossmatch sel T dan menunjukkan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi untuk kecocokan sel T. Dan dengan menggunakan nilai RMFI ini untuk hasil crossmatch sel B mencapai signifikansi statistik sehingga hubungan ini memiliki sensitivitas atau spesifisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sel T. Sehingga studi ini mendukung kegunaan nilai RMFI untuk kuantitatif pencocokan silang virtual dalam menilai
allosensitisasi spesifik donor level, dan memprediksi kekuatan cross-match.